Mas, hati-hati dengan utang loh. Nabi SAW itu mau nyolatin jenazah, nih mayat nih. Nabi udah begini nih, Allahu Akbar. Tiba-tiba berhenti. Beliau kemudian berhenti, balik badan, nanya ke saf pertama. Apa pertanyaan Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Nabi katakan, wahai para sahabat, apakah mayat ini ada hutangnya? Lihat, awas, lihat. Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah haji? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah umroh? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah punya rumah? Nabi nanya, apakah mayat ini ada hutangnya? Apa para sahabat jawab? Ya Rasulullah, beliau masih ada hutang. Berapa hutangnya? Gak banyak ya Rasulullah, 2 dinar. Antum tahu 2 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1 gram itu 500 ribuan, berarti sekitar 2.500.000-an. Banyak apa dikit? Dikit. Banyak. Waduh, repot banget kalau 2.500.000 itu banyak. Berarti sudah di bawah garis kemiskinan itu. 2.500.000. Berarti kalau 2 dinar berapa? 5 juta. Nah, itu agak banyak dikit. 5 juta. Apa kata Nabi? Beliau ada hutangnya? Ada ya Rasulullah. Berapa? Wajah Nabi merah, mata beliau marah, dan kata beliau, beliau ada hutangnya? Ada. Berapa hutangnya? 2 dinar ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salatkanlah bagimu. Salatkanlah bagimu. Nabi pulang, nggak mau nyolatin jenazah yang ada hutangnya. Awas, yang punya hutang. Antum malam ini meninggal dunia, meninggalkan hutang, dan hutangnya tidak lunas terbayar, menjadi beban istrinya, menjadi beban anaknya, menjadi beban ayahnya, menjadi beban keluarganya, dan ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan hobi hutang. Tapi hari ini semua pakai hutang. Beli handphone, utang, kartu kredit. Ya enggak? Beli motor, utang, leasing. Kan belum lunas, nyicil. Beli rumah, utang. Nikah utang juga. Allahu Akbar. Antum ini pantesan. Ternyata nikah pun utang juga. Ya, Allahu Akbar. Itulah bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang. Lihat, ketika ayat-ayat Allah turun terkait dengan jihad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru hifafan wa thiqalan wa jihadu bi amwalikum wa anfusikum." Berangkatlah jihad walaupun dalam keadaan berat ataupun ringan. Masya Allah, mendengar ayat itu, ada seorang sahabat lagi makan kurma. Ini kan lagi peperangan tuh. Perang, lagi jihad. Dar. Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah," Rasulullah SAW sedang mengasah pedangnya. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku ikut berperang di sana, ikut bertempur di sana, kalau aku mati, tempatku di mana?" Dia cuma nanya gitu doang. Apa kata Nabi? Nabi sambil tersenyum mengatakan, "Di surga bersamaku." Maaf mas, di surga bersamaku berarti surganya level Firdaus Allah. VVIP-nya surga. Antum masuk surga, emperan aja senang nggak? Emperan mas, ini VVIP-nya. Apa kata sahabat tuh? Di mana ya Rasulullah? Di surga bersamaku. Di surga, iya. Antum tahu yang dilakukan beliau? Nah ini ya bedanya generasi dulu dengan sekarang. Apa yang dilakukan? Kurmanya langsung dibuang, orangnya langsung lari, langsung syuhada. Masya Allah. Kalau kita gimana? Lagi makan kurma, nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kalau tempatku di mana kalau aku syahid?" "Tempatmu di surga bersamaku." Cius. Ini apa ya Rasulullah? Itu pertanyaannya masih begitu. Kalau generasi sahabat udah nggak begitu lagi. Di mana ya Rasulullah? Di surga. Langsung. Riba itu kata Allah, orang yang memakan riba tidak bisa berdiri kecuali seperti orang kerasukan setan, seperti orang penyakit jiwa. Makanya orang makan riba, rumah tangganya nggak akan bahagia, ibadahnya nggak akan khusyuk diterima,
doa-doanya tidak akan diijabah. Apa kata Nabi SAW? Seseorang yang badannya berdebu, rambutnya putih, dan dia menengadahkan tangannya, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Apa kata Nabi? Bagaimana doanya bisa diijabah? Karena makanannya, pencariannya, pekerjaannya berasal dari harta yang haram. Beda generasi dulu dengan sekarang. Riba diharamkan, mereka langsung stop. Generasi sekarang riba diharamkan, malah dilegalkan.